Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfa Habni Lubis, NPM 1910210030, mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Rita Novianti, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pengelolaan kelas dan lingkungan belajar anak usia dini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu adalah pengertian daripada anak usia dini. Anak usia dini itu adalah anak yang berumur dari mulai 0 sampai 8 tahun, di mana di dalam umur tersebut masih memerlukan tahap perkembangan dan pertumbuhan baik fisik maupun mental. Nah, untuk pembelajaran pada anak usia dini, belajar melalui bermain. Artinya, di dalam pemberian pembelajaran kepada anak usia dini tersebut haruslah melalui suatu media ataupun beberapa media yang telah disediakan oleh guru. Jadi di sini dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini tidak ada unsur seorang guru atau orang tua itu memaksakan suatu pembelajaran itu kepada anak. Sebab di dalam pembelajaran anak usia dini, anak haruslah belajar dengan hati yang riang dan gembira tanpa ada paksaan atau suatu keterpaksaan, sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut si anak merasa nyaman, senang dan gembira dalam tahap pembelajaran, dalam tahap proses pembelajaran tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang anak usia dini dan bagaimana cara pembelajarannya. Untuk anak usia dini, guru dan orang tua sebagai motivator dan fasilitator. Artinya di sini bahwasanya si orang tua maupun guru ketika memberikan pembelajaran kepada anak usia dini tersebut dengan menggunakan suatu media, dan si guru ataupun orang tua tersebut hanya melihat, membimbing serta mengarahkan kegiatan yang dilakukan si anak. Jika si anak tersebut kita atau si guru melihat si anak dalam kesulitan ketika melaksanakan suatu kegiatannya, nah disitulah tugas seorang guru ataupun orang tua membimbing dan mengarahkan kegiatan si anak tersebut sehingga anak menjadi dapat memahaminya dan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hati yang riang dan gembira. Nah, juga di sini untuk pembelajaran pada anak usia dini harus konkret dan nyata atau real. Seperti contoh, saya di sini saya akan berikan contoh seumpama di dalam pembelajaran suatu tema. Nah, pada hari ini umpama kita berikan tema tentang tanaman. Tanaman itu dan subtemanya tentang buah-buahan dan subtemanya adalah buah mangga. Nah, apabila di sekitar lingkungan sekolah kita terdapat pohon mangga, nah alangkah baiknya si anak atau murid-murid, anak didik peserta didik kita itu kita bawa belajar keluar. Nah, keluar kita bawa si anak tersebut dan langsung kita perlihatkan pohon mangga yang memang sedang berbuah, ada buah mangganya. Jadi kita langsung menunjukkan kepada si anak bahwasannya itu inilah nak yang dikatakan pohon mangga. Kemudian inilah buahnya. Warna apa buah mangga tersebut? Tinggi atau rendahkah tanah pohon mangga tersebut? Nah, ini ciptaan siapa nak? Seperti itulah pembelajaran yang real atau konkret
pada anak usia dini. Atau kalaupun temanya tidak ada tanaman itu di sekitar lingkungan sekolah kita, nah si guru haruslah menyediakan suatu media pembelajaran. Misalnya pembelajaran tentang tema binatang. Nah, subtemanya adalah binatang buas. Untuk subtemanya dicontohkan di situ adalah singa atau harimau. Nah, si guru haruslah membuat atau menunjukkan media gambar seekor harimau atau singa yang memang itulah contoh daripada binatang buas tersebut. Nah, si guru tersebut menunjukkan gambar singa atau harimau, kemudian menjelaskan berapa jumlah kakinya, kemudian berapa jumlah matanya, apa guna anggota tubuhnya seperti kaki, ada nggak telinga pada binatang singa atau harimau tersebut. Nah, begitulah pembelajaran pada anak usia dini, sehingga anak itu tidak merasa jenuh dan tidak membosankan pembelajaran itu bagi si anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek yang terdapat pada pembelajaran pada anak usia dini. Adapun beberapa aspek yang terdapat dalam pembelajaran pada anak usia dini adalah: pertama, aspek nilai agama dan moral; kedua, aspek fisik motorik, yakni fisik motorik halus dan fisik motorik kasar; ketiga, aspek kognitif; keempat, aspek bahasa; kelima, aspek sosial emosional anak; dan keenam adalah aspek seni. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu aspek-aspek yang terdapat di dalam perkembangan pembelajaran pada anak usia dini. Di sini akan saya jelaskan 6 aspek yang ada atau yang terdapat pada perkembangan anak usia dini. Pertama tadi adalah aspek nilai agama dan moral. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu pengertian daripada nilai agama dan moral, di mana di dalam aspek nilai agama dan moral itu adalah berisikan nilai-nilai keagamaan, seperti contohnya sopan santun, adab ketika masuk ke dalam kelas, kemudian ketika masuk ke dalam kelas mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kemudian memberi salam kepada ibu guru, dan ketika ada teman yang dalam kesulitan, si anak mau menolongnya atau membantunya. Kemudian untuk nilai agama dan moral tersebut yang berisikan nilai-nilai agama, keagamaan, ada juga contohnya seperti melaksanakan praktek sholat, kemudian membaca Iqra, atau membaca surah pendek, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar, kemudian ketika makan berdoa sebelum makan dan setelah minum. Nah, itulah contoh-contoh daripada aspek nilai agama dan moral, di mana nilai agama dan moral tersebut berisikan ajaran ataupun hal-hal yang berhubungan dengan nilai keagamaan. Begitulah beberapa contoh dari nilai agama dan moral. Selanjutnya akan saya jelaskan aspek yang kedua, yakni aspek fisik motorik, yakni fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari fisik motorik halus. Nah, di sini fisik motorik halus itu adalah suatu kegiatan di mana si anak itu menggerakkan bagian pergelangan tangannya. Di sini saya beri contoh untuk kegiatan si anak, umpama si anak sudah bisa atau sudah katakanlah sudah paham dalam menulis, memegang pensilnya itu sudah secara benar dan tepat.
kemudian dalam contoh fisik motorik halus ini, si anak sudah dapat membuat suatu coretan di atas kertas dengan membentuk suatu gambar ataupun itu tadi seperti berupa coretan. Dan kemudian salah satu contoh lagi daripada fisik motorik halus ini adalah dengan kegiatan menggunting dan menempel. Nah, di situ si guru pada saat si anak melakukan kegiatan tersebut, guru dapat melihat atau memperhatikan kegiatan si anak tersebut, apakah anak itu sudah mampu dalam memegang gunting, sehingga dia sudah dapat atau belum dalam mengikuti kegiatan menggunting dan menempel tersebut. Apabila si anak itu terdapat kesulitan dalam memegang gunting tadi, maka guru haruslah mendekati si murid, kemudian membantu murid agar dapat memegang gunting tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya untuk contoh fisik motorik halus ini adalah melipat. Nah, salah satu contoh kegiatan melipat itu yang sesuai dengan tema. Seumpama di sini adalah tentang tema tanaman. Contohnya adalah tanaman sayur-sayuran. Contohnya tanaman sayuran wortel. Nah, wortel itu termasuk jenis tanaman sayuran. Nah, di sini boleh kita buat suatu kegiatan melipat bentuk wortel. Nah, di sini untuk contoh dari kegiatan fisik motorik halus itu adalah melipat dengan menggunakan kertas origami bahannya dan juga lem. Kita di sini mengajarkan kepada murid yakni cara melipat bentuk baju dengan tema kebutuhanku, yaitu baju. Nah, ketika kita memberikan kegiatan melipat, kita sebagai guru bisa atau dapat memperhatikan kegiatan anak tersebut ketika melipat bentuk baju tersebut. Apabila si anak ada mengalami kesulitan, maka kita sebagai guru dapatlah membantu atau menolong anak dalam melakukan kegiatan melipat tersebut. Nah, itulah contoh dari beberapa kegiatan fisik motorik halus. Selanjutnya adalah aspek fisik motorik kasar. Nah, di sini pada aspek fisik motorik kasar itu yang lebih diutamakan adalah otot besar. Lebih mengutamakan otot besar. Sebagai contoh saya beri di sini adalah kegiatan misalnya berlari. Itu adalah salah satu contoh motorik kasar anak usia dini. Berlari, melompat, berjongkok, kemudian memantul-mantulkan bola, kemudian memanjat, naik turun tangga, naik sepeda, kemudian menendang bola, kemudian lagi merangkak, kemudian bergantungan. Nah, itu ada senam. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada kegiatan motorik kasar, di mana adapun tujuan kegiatan motorik kasar anak usia dini adalah untuk membuat atau agar tubuh si anak itu menjadi kuat dan sehat dengan melakukan beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam motorik kasar anak tadi. Sebagai contoh adalah kegiatan di sekolah kami. Di sekolah itu kegiatan anak senam dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, disitulah
terdapat pada waktu senam, sebagai seorang guru kita bisa memperhatikan bagaimana si anak itu melakukan kegiatan motorik kasarnya, yakni dengan senam. Apakah si anak itu melakukannya dengan baik ataukah tidak. Disitulah kita dapat melihat kegiatan si anak. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya kegiatan berlari, melompat. Nah, pada umumnya kegiatan motorik kasar ini itu lebih mengutamakan otot-otot kita atau otot-otot yang besar. Nah, itulah contoh dari kegiatan motorik kasar pada anak. Selanjutnya akan saya jelaskan aspek yang ketiga, yakni aspek kognitif, di mana pada aspek kognitif ini berhubungan dengan akal dan pikiran anak. Jadi di situ diutamakan kegiatan seperti contoh saya berikan di sini adalah untuk kegiatan kognitif ini anak dapat menyebutkan berbagai macam warna, kemudian si anak dapat menyebutkan angka, kemudian si anak dapat membedakan permukaan benda yang kasar dan yang halus. Kemudian si anak dapat melihat berbagai macam bentuk pola. Kemudian si anak itu dapat menyebutkan berbagai macam bentuk geometri seperti bentuk lingkaran, kemudian persegi panjang, kemudian bentuk segitiga. Itu salah satu contoh dari kegiatan kognitif. Kemudian di sini ada lagi beberapa contoh untuk kegiatan aspek kognitif ini. Salah satu diantaranya adalah si anak ini sudah dapat menyebutkan mana suatu himpunan atau gambar yang lebih banyak dengan suatu himpunan atau gambar yang sedikit jumlahnya. Jadi di sini si anak sudah dapat membedakan antara benda yang banyak dan benda yang sedikit. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada kognitif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek yang keempat, yakni aspek bahasa. Nah, di dalam penjelasan bahasa ini kepada anak, guru dapat menjelaskan dan menerangkan suatu pembelajaran. Seumpama sebagai contoh di sini saya berikan tentang tema air, udara, dan api. Nah, di dalam tema pembelajaran air, udara, dan api tersebut, si anak dapat kita sebagai guru memotivasi si anak sehingga anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, guru dapat bertanya kepada si anak, air itu gunanya untuk apa, nak? Kemudian air itu ciptaan siapa? Bagaimana kalau tidak ada air diciptakan Allah? Nah, apa yang akan terjadi kalau di dalam kehidupan kita ini tidak ada air? Nah, disitulah kegunaan atau pengertian daripada aspek bahasa tersebut dan juga contoh daripada aspek bahasa itu. Ada lagi sebagai contoh, si murid dapat membaca. Bagi anak yang sudah dapat atau sudah mulai mengenal huruf, si anak boleh atau sudah dapat kita latih agar anak dapat membaca dan menulis dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek yang kelima, yakni sosial dan emosional anak. Nah, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian emosi. Di sini emosi adalah perasaan yang dialami oleh si anak. Nah, bagaimanakah perasaan si anak itu ketika mendapatkan pembelajaran? Nah, apakah si anak itu merasa senang atau gembira, ataukah dia merasa terpaksa, ataukah si anak itu merasa merasa senang dan merasa dia ikut terlibat di dalam pembelajaran tersebut, ataukah dia merasa jengkel, atau dia sedih, atau ketika dia tidak dapat
mengikuti kegiatan tersebut dia menangis, atau karena merasa senang si anak tadi tertawa. Nah, itulah yang dikatakan atau beberapa contoh dari perasaan emosi si anak tersebut. Nah, sedangkan untuk sosialnya, sosial itu artinya bagaimana si anak tadi bisa bergaul dengan teman-temannya. Apakah si anak itu tidak mau bergaul atau selalu menyendiri, ataukah dia mau bermain dengan teman sebayanya. Kemudian ketika dia diberi sesuatu, anak tersebut mengucapkan terima kasih, atau ketika temannya ada yang terjatuh, si anak ini segera membantu temannya yang terjatuh. Ataukah ketika mempunyai makanan, mau nggak si anak ini berbagi dengan temannya. Ketika bermain di luar kelas, atau ketika bermain ayunan atau perosotan, apakah si anak ini mau antri, ataukah si anak ini bersifat sabar, atau dia selalu terburu-buru. Itu adalah beberapa contoh dari sosial pada anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek yang keenam, yakni seni. Nah, di dalam kegiatan seni ini, guru dapat memberikan kegiatan seperti menari atau bernyanyi. Kemudian juga dapat diberikan kegiatan kepada si anak, yakni kegiatan seperti mewarnai sebuah gambar. Nah, di situ kita dapat melihat bagaimana nilai keindahan yang terdapat pada gambar yang telah diwarnai oleh anak didik kita. Nah, juga ketika si anak ini menari. Nah, di situ juga pada kegiatan menari, guru dapat melihat bagaimana si anak itu dalam kegiatan menari tersebut, apakah menarinya sudah baik ataukah masih memerlukan bimbingan dari guru. Begitu juga ketika kita memberikan beberapa buah lagu kepada anak, sehingga dengan lagu tersebut si anak itu merasa senang dan gembira ketika menyanyikan beberapa lagu yang kita berikan atau kita ajarkan kepada anak. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan, yakni pengelolaan kelas dan lingkungan belajar anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali
saja. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Semoga tanaman yang saya tanam ini tumbuh dengan subur. Nah, ini hari ini bercerita tentang tanaman buah-buahan. Oke ya? Nah, ini ada apa namanya ini? Buah apa? Kamu lihat? Iya, buah durian. Nah, buah durian ini apa warna kulitnya? Warna aku punya mata, kamu juga punya, aku punya